Ya, jadi gini, memang perasaan kita ini banyak dosa dan kita, eee, perasaan, apa namanya, dosa, perasaan kita, pernah berbuat begini, pernah berbuat begitu, itu ada perasaan yang bagus sebenarnya. Eee, Mmm, jadi dengan perasaan itu ada dalam diri kita, maka kita akan terdorong untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita, siapapun yang ada di alam semesta ini kecuali hanya Allah. Maka saya harus berdekat-dekat diri kita kepada Allah karena memang saya adalah manusia yang banyak dosa. Ya, perasaan itu boleh dan itu bagus asalkan akan memberi motivasi pada diri kita untuk lebih lagi untuk cinta sama Allah, lebih lagi untuk kita berdekat-dekatan kepada Allah. Ibaratnya kita ini seperti kata kita bermanja-manja sama Allah, mengambil hati, mengambil hati dengan supaya kita Allah cinta dengan kita. Kita puji-puji Allah, ya kita apa namanya, berbaik-baik dengan Allah, dengan salat yang banyak, dengan berzikir, dengan menyebut nama-namanya Allah Subhanahu wa taala sambil dalam hatinya berharap bahwa Engkau yang Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampuni hamba ini ya Allah, sambil kita ada rasa haru karena kita banyak dosa, tapi ada rasa rindu karena inilah Tuhan yang Maha Kasih, inilah Tuhan yang Maha Sayang, inilah Tuhan yang Maha care kepada saya. Tak ada lagi lah, tak ada lagi dalam hidup saya ini kecuali Engkau ya Allah. Jadi, justru ada perasaan dosa seperti itu adalah perasaan yang, membuat kita akan lebih lagi bermotivasi dekat sama Allah Taala. Karena, karena ini unik yang sangat luar biasa itu kalau orang biasa takut kepada sesuatu itu orang akan lari kan ya. Kita takut dengan harimau, eee, kita lari dari harimau. Kita takut dengan anjing, kita lari dari anjing. Tapi kalau mmm, kita takut kepada Allah, kita harus mendekat sama Allah. Kita harus iya, mendekat sama Allah dan seperti yang saya sering katakan, Allah itu Maha Sayang, Allah itu Maha Cinta, Allah itu Maha Perhatian, Allah itu Maha apa namanya, pemberi, penyantun, pemelihara. Kita menuju kepada Allah satu jengkal, Allah akan menuju kepada kita satu hasta. Ketika kita mendekat diri kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekat diri kepada kita satu depa. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan santai, Allah akan berlari-lari kecil menyambut kedatangan seorang hamba yang pendosa ini. Jadi kita kan di bawah peluk kasih sayang Allah gitu. Ya, jadi kalau bagaimana apakah tobat saya diterima? Ya, mhm, kita kita kalau bertobat sama Allah Subhanahu wa taala, ya dan Allah itu adalah menamakan dirinya adalah Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat dan juga Maha Penyayang, insyaallah tobat kita akan diterima oleh Allah, asalkan sesuai dengan syaratnya. Ikuti aja mmm, syarat-syarat taubat itu. Jadi syarat taubat itu ada 3. Jika, jika dosa itu hubungan antara hamba dengan Allah Ta'ala. Kalau dosa itu berhubungan antar hamba, ya kita punya dosa dengan ibu, dengan bapak, atau dengan kawan, atau dengan, eee, klien kita ya, sahabat dan sebagainya, itu udah ada tambahan 1, jadi 4. Kalau dosa kita ini, hubungannya dengan Allah ya, dosa dengan antara hamba dengan Allah, syaratnya itu adalah 1, al-iqla'u minadz-dzunub. Al-iqla' minadz-dzunub itu artinya kita harus lepas dari dosa itu. Ya, ibarat kita ini masuk ke dalam lubang kotoran, ya, lubang kotoran, maka kalau iqla' minadz-dzunub itu artinya kita harus keluar dari kotoran tersebut. Kalau itu ada sungai yang kotor atau ada apa ya namanya, aliran air pembuangan yang di situ kotor, ighla itu artinya kita harus keluar dari sungai itu gitu, lepas dari situ, itu pertama. Kalau itu adalah dosa, baik kita lepas dari dosa itu, kita tinggalkan dosa itu.
Ya, kita tinggalkan lingkungan yang membuat kita dosa itu, lubang-lubang kotoran atau lubang-lubang suasana dan kondisi lingkungan di sekitar kita atau hubungan yang membuat kita lupa sama Allah itu kita lepas dari situ. Pertama itu. Yang kedua, kita an-nadm min dunub. Jadi kita merasa menyesal, ya, menyesal terhadap dosa-dosa yang kita lakukan itu. Kemudian yang ketiga, al-azm an la ya'udu ilaihi hatta al-maut. Kita kita berniat kuat dalam hati kita untuk meninggalkan dosa itu hingga kita kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau itu tiga syarat itu kita penuhi dengan baik, ya, kita penuhi dengan baik, maka kita akan diampuni oleh Allah. Jadi keluar dari dosa, kemudian menyesal dari perbuatan dosa itu, kemudian kita berniat kuat dari hati supaya kita tidak eh, tidak akan kembali pada dosa itu sampai kematian kita. Ya, kemudian yang kalau dosa itu hubungan dengan makhluk, maka kita tambahi adalah rudul madzalim, kita kembalikan, ya, kita kembalikan hal-hal yang menjadi hak orang lain itu kepada orang itu. Minta maaf gitu, atau minta keikhlasan. Kalau itu berupa barang, benda, ya kita kembalikan itu haknya dia. Kita tahu bahwa kita dulu ambil ini benda, atau dulu kita merampas, atau dulu kita mengambil hak orang itu, ya maka kita kembalikan, atau kita minta keikhlasannya, kerelaan orang itu. Nah, insya Allah jika kita memenuhi dari syarat-syarat ini, ya sudah pasti Allah akan terima taubat kita. Ya, kalau dosa syirik. Jadi dosa syirik pun kalau dia itu menyesal dari kesyirikannya, kemudian dia bersyahadat, Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya itu. Allah Jadi Akbar. hapuskan semua, ya, macam itu. Tapi kalau dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah itu, ya kalau seandainya orang itu mati, ya dalam keadaan dia tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Islam, tidak mau bersyahadat. Karena dia tidak mau bersyahadat, ya tidak diampuni. Tapi kalau dia mau bersyahadat, dosa syirik pun juga akan diampuni oleh Allah dengan syahadat tadi itu. Gitu. Ya, kita bisa bayangkan kalau kita ini punya kesalahan dengan kita punya emak, ya kita punya ibu. Ya, namanya anak kadang berbuat salah. Kemudian kita datang kepada ibu, kita cium tangannya, kita peluk, kemudian kita cium kakinya, lututnya, kita minta maaf ya ibu, saya mohon maaf, saya banyak dosa ini. Pastilah seorang ibu itu dia mengatakan, dia juga akan melanangkan air mata, dia akan memeluk kita, dan dia akan menyayangi kita, ya, dia akan melupakan semua kesalahan-kesalahan kita, macam itu. Itu adalah ibu kita. Lah Allah itu jauh lebih penyayang dari ibu kita. Karena ibu-ibu seluruh dunia ini punya kasih sayang itu yang ngasih Allah, itu percikan kasih sayang Allah. Sayangnya ibu kita dengan kita, sayangnya ibu manusia di sejagat raya ini, itu adalah Allah yang ngasih. Sayangnya ayah ke seluruh jagat raya kepada anak-anaknya, Allah yang ngasih. Jadi Allah itu maha sayang, betul. Betul-betul perhatian dengan kita. Ya, maka Allah kalau kita dekati, ya kita akan didekati sama Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Begitu, alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah, punya Tuhan namanya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.